Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma'afi ilmilah salatan wa salaman da'iman nabita wa minkilah wa ala lissobih adada kulli daratin alfa wa fi alfi marah yauman ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah pemirsa dimanapun antum semua berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita ingin sampaikan kembali dan bisa bertemu kembali pada seluruh antum semua berada. Alhamdulillah, sebelum kami akan menyampaikan perihal tentang kemuliaan, keagungan, keberkahan daripada bulan Sa'ban dan nisfu Sa'ban, tepatnya pada malam hari ini, yaitu tepatnya di tanggal hari Ahad malam Senin ya, yaitu 28 Maret 2021, dan insyaallah malam ini malam Senin insyaallah tepat pada malam nisfu Sa'ban. Sahabat-sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami sampaikan, izinkan perkenankan bantu kami untuk subscribe, share agar semuanya, dan kalau perlu kemudian klik ke tombol loncengnya agar semua mendapatkan informasi-informasi terbaru ya, seputar dakwah, seputar amalan-amalan, seputar daripada apa saja yang mendapatkan kita menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendapat ridho ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan keberkahan dunia dan akhirat. Masyaallah hadirin, sahabat-sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam nisfu Sa'ban. Kenapa malam nisfu Sa'ban menjadi satu malam yang menjadikan nilai mulia di mata Allah Subhanahu wa taala? Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya lailatal khams wajibat lahul jannah." Rasulullah SAW, barang siapa yang menghidupkan daripada 5 malam, maka wajib baginya Allah akan memasukkan surga. Salah satu malam di itu adalah ada malam nisfu Sa'ban, dan malam yang masyhur adalah malam Aidain, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Dan salah satunya adalah malam nisfu Sa'ban. Nah, masalah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa jangan dimanapun antum berada. Nah, yang kedua adalah pada malam nisfu Sa'ban ini, kenapa begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam selalu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama qala Rasulullah sallallahu, yarfa'ullahu 'amalan ibadi kullaha fi syahr fi hadis syuhur, di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat seluruh amal-amal ibadahnya seorang hamba itu pada tepat malam nisfu Sa'ban ini, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun. Nah, tentu saja kalau amal kita dilaporkan kepada Allah sebagai bentuk daripada laporan yang nanti ditutup dan akan dibuka lagi pada tanggal 16 Sa'bannya, tentu saja kita ingin bahwa amal itu menjadi ditutup dengan amal-amal yang baik, amal-amal yang mulia, diawali dengan amal yang baik dan diakhiri dengan yang mulia. Oleh karena itu, dengan demikian menjadi bahagia, walaupun barangkali kita namanya manusia tentu ada buruknya dalam kehidupan ini, karena kita al-insanu ma khalaqa wa nisyan, manusia tempatnya salah dan tempatnya lupa. Nah, tapi ketika kemudian diawali dengan kebaikan, ditutup dengan kebaikan, berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada kemurahan Allah, yang sehingga Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemurah, zat yang maha mengampuni, sehingga dimurahkan, diampuni dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
beliau kemudian menyampaikan daripada sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani Jibril lailatan nisfi min Sa'ban. Datang itu malaikat Jibril pada malam nisfu Sa'ban. Wa qala, dan malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, hadhihi laila tuftahu abwaba fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Wahai ya Rasulullah, wahai ya Muhammad, malam ini malam yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa pintu-pintu langit dan beberapa pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fakum wa sholli warfa' ra'saka wa yadaka ila sama. Malaikat Jibril menyampaikan, fakum, berdirilah, bangunlah wahai Rasulullah, wa sholli, dan salatlah, warfa' ra'saka, dan angkat kepalamu, dan wa yadaka ila sama, dan angkat kedua tanganmu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, suruh malaikat Jibril memberikan saran untuk salat dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakultu ya Jibril, Rasulullah menyatanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, mahadil laila, malam ini malam apa wahai Jibril? Kemudian malaikat Jibril mengatakan, faqala hadhihi laila, malam ini adalah malam yang yuftahu fiha salasami'ati bab min rahmah. Malam ini dibuka 300 pintu rahmat. Dibuka 300 pintu rahmat. Wa yaghfirullahu ta'ala li jamiman. Allah mengampuni semua dosa-dosa manusia. Jadi Allah membuka 300 pintu rahmat dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh manusia. Semua manusia diampuni. Ya tentu saja ini adalah yang Islam. Kalau sudah orang yang namanya kafir, ya non muslim, ya tidak masuk dalam takaran ini, artinya umat Islam. Mudah-mudahan siapa itu yang diampuni kecuali orang yang musyriku billah, orang yang syirik kepada Allah. Ya, semua manusia diampuni oleh Allah kecuali apa? Beberapa yang ada ini ada diterangkan oleh para ulama dalam hadis ini adalah musyriku billah, orang yang syirik kepada Allah. Ya. Kemudian la yusyriku illa, di mana dia Allah minimal dia dan tidak boleh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, syarat pertamanya. Kemudian berikutnya adalah siapa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dia bertobat. Yang kedua adalah orang syakhiran. Man kana syakhiran, orang yang kerjaannya adalah sihir, membuat tenung, mensihir orang, mengguna-guna orang, mensantet orang. Ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Yang kedua adalah syakhiran, orang yang suka menyantet orang. Ya, mencantik orang, menyakiti orang. Au kahinan, atau dukun, ya, dukun yang ilmu hitam, ilmu gelap, ya, atau apu-apu, ya. Kecuali ulama-ulama yang dia memberikan air minum, kemudian memberikan doa Fatihah, tulis untuk memberikan penyembuhan, ya, itu labas. Karena itu contohkan oleh Rasulullah dan mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an atau Al-Hadis. Maka tidak masalah itu. Au kahinan, au musyakhinan, atau orang yang bermusuhan. Maka ini orang-orang yang bermusuhan juga tidak mendapat ampunan oleh Allah kecuali dia meminta maaf, permohonan maaf. Maka biasanya kalau mendekati malam ini orang-orang di negeri akhir sudah banyak minta maaf, walafu minkum, minta maaf lahir batin gitu. Nah, karena masuk hadis ini masuk, maka kita dilarang bermusuhan. Atau ada rasa dendam, sakit yang selama ini kita belum pernah bertegur sapa, maka harus minta maaf dan mengikhlaskan untuk kita jangan sampai menjadi permusuhan begitu. Au mudminan khamrin, atau orang yang selalu minum minuman khamr, dia belum bertobat kepada Allah, minum khamr. Hari ini naudzubillah minum khamr, bisa besok lagi atau berjarak-jarak silakan. Tapi ini juga tetap ketika dia tidak bertobat, ya tidak ampun. Apalagi yang tiap hari minum khamr, jelas sudah menjadi satu kebiasaan yang haram. Kemudian berikutnya adalah au musyir ala zina, orang yang biasa melakukan perbuatan zina. Naudzubillah semua naudzubillah min dzalik. Ya, kesalahan zina, naudzubillah ini kali karena ini naudzubillah min dzalik. Ini dilarang oleh Allah.
jangankan berzina, wala taqrabu zina, mendekati zina saja tidak boleh. Yang mendekati zina tidak boleh. Bagaimana kemudian kalau dia sampai melakukan ini? Ya, naudzubillah, subhanallah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih zina itu dilarang? Kenapa zina itu diharamkan? Karena kalau zina itu dibebaskan, naudzubillah, subhanallah, atau yang kemudian dilarang itu dasarnya adalah bahwa ketika kemudian dia berzina, dia punya anak, nasab anaknya siapa? Karena tidak ada akad, ya, akad nikahnya tidak ada. Dan kemudian akan bisa terjadi bahwa ya di saudaranya bisa jadi kemudian dizina. Nah, ini mau dilarang. Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an ini dengan cara menjaga fitrahnya manusia perempuan wanita yang salehah, menjaga agar suci. Nah, berikutnya yang tidak mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akli riba, orang-orang yang memakan makanan riba. Nah, makan riba, ya, uang rentenir. Maka uang riba ini tidak bisa dimakan kecuali ada yang menyediakan. Nah, tentu saja yang menyediakan juga yang memakan riba haram hukumnya, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan pun dasarnya apa? Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, maka Allah haramkan riba. Boleh, harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Au akil walidain, atau orang yang berdurhaka kepada orang tua. Nah, ini termasuk daripada orang-orang yang tidak mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berdurhaka kepada kedua orang tua tidak termasuk mendapatkan ampunan di malam hisaban. Kenapa? Karena apa? Sebagian Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya, keridhoannya diberikan kepada orang tua. Ridallahu fi ridho walidain, sutra fi sutil walidain. Ridhonya Allah tergantung daripada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung dari murkanya orang tua. Nah, ini masuk hadis yang sangat membahayakan. Nah, berikutnya adalah orang yang mengadu domba, lapor kepada si A, ceritakan tentang berita-beritanya dari A, laporkan kepada orang yang diberitakan tadi kepada si B, ceritakan lagi, kemudian balik lagi dilaporkan, akan jadi dendam, jadi marah, sebab karena berita-berita yang dilaporkan tadi. Sebaiknya ya tentu berita-berita yang tidak benar atau dijaga, jangan sampai diucapkan. Kalau memang itu terucap, ya aib, jangan disampaikan. Udah, untuk berhenti sampai di situ saja, jangan sampai dilaporkan begitu. Qati rahim, atau orang yang memutus hubungan silaturahim. Qati rahim, menyambung yang sudah benar-benar ada hubungan darah, ya, terputus karena sebab daripada perkara-perkara yang lain, apa urusan dunia atau urusan kepentingan lain, sehingga terputus daripada silaturahimnya. Bahkan ini sangat berbahaya sekali. Bahkan katakan satu kisah bahwa bahkan orang yang meninggal dunia di dalam Ka'bah sendiri, ketika dia memang betul-betul orang termasuk yang qati rahim, memutuskan silaturahim, maka la dakhala jannah, tidak akan masuk surga. Alhamdulillah, subhanallah, karena begitu ya bahayanya daripada memutuskan silaturahim. Fa inna haula'i, yang itu semuanya yang telah disebut dalam hadis ini, la yaghfir lahum, tidak diampuni oleh Allah, hatta yatubu, hingga dia bertobat, wa yatruku, dan sampai dia meninggalkannya. Nah, ini. Jadi kecuali malam ini nanti dia bertobat kepada Allah, berhenti dan berniat untuk meninggalkan 100%, maka dia akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masuk hadirin, sahabat-sahabat semua, YouTuber, dimanapun antum berada, subscriber semuanya, subscriber, ya, mudah-mudahan menjadi satu nasihat untuk Al-Fatih sendiri dan barangkali semuanya. Mudah-mudahan malam ini kita mendampingi Allah Subhanahu wa taala dan dilaporkan kepada Allah amal-amal kita dalam keadaan baik, dan sebagaimana juga para ulama memberikan anjuran kepada kita, ya, pada maghrib kita biasakan untuk dengan ulama mengajari kita membaca surat Yasin, kali dengan niat penuh soleh. Niat pertama Fatihah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala panjang umur yang berkah, umur yang untuk ibadah kepada Allah, umur yang semata-mata kehidupan kita akan diberikan oleh Allah, semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Dan baca surah Yasin dan tutup dengan baca doa Musa. Ini
niat lagi, baca Fatihah lagi, kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan oleh ketetapan iman, ketetapan Islam, yang pada akhirnya nanti dengan Islam itu Allah cabut nyawa kita dalam pada husnul khotimah gitu. Sehingga kemudian kita berdoa Allah Subhanahu wa taala terjaga iman dan akidah kita. Dan baca doa istighfar. Berikutnya lagi membaca apalagi Fatihah dan niat kita untuk minta kepada Allah diberikan rezeki yang halalan thayyibah, yang berkah, yang banyak, yang halal, yang berkah untuk semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tasarruf gede, untuk mentasarufkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian kita akan menjadikan kehidupan kita dengan minta wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setelah malam ini dilaporkan kepada Allah, nah berikutnya nanti akan memulai daripada kehidupan yang baru lagi setelah laporan catatan yang baru. Nah dengan membaca surat Yasin kita ada rojak mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan di tahun yang akan datang. Insyaallah mudah-mudahan masyaallah hadirin pemirsa juga itu di mana Anda berada menjadi satu nilai yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semuanya, dan jangan lupa ya subscribe, sharekan, kemudian klik loncengnya dan kirimkan kepada kawan-kawan sebanyak-banyak subscribe akan menjadi nilai manfaat di mata Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ingat kita untuk mendapatkan keberkahan. Dan siapapun kalian mitra yang men-sharekan ini bisa nasihat yang mulia dari Allah dan Rasulullah, mudah-mudahan mendapatkan daripada pahala besar yang mengalir sebagai amal jariah. Demikian yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdina husna bi hurmatin. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdina husna bi hurmatin. Rabbi fanfa'na bi barakatihi husna bi hurmatin. Wa amitna fi tariqatihim wa amatin fi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.